Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lihat energi situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, wow. Ada Page of Cups, Knight of Cups in the reverse, Three of Swords, Seven of Cups, dan The Empress. Ini bisa dealing dengan water sign dan juga air sign, ataupun dengan siapa aja. Dan the bottom of the decknya ada Four of Swords and the Sun, the Temperance, and the High Priestess, dan juga Three of Cups. So, maskulin ini lagi stres ya. Ada rasa takut ya tentang kedamaian hidupnya dia dengan orang ketiga. Dia dengan karmiknya ini tidak terlalu leluasa, tidak bebas ya. Dan dia mawas diri banget nih hubungan dengan orang ketiganya ini. Coba untuk mengimbangi perselingkuhannya, karena dia tahu ya feminim ini masih memendam perasaan ke maskulin sebenarnya. Dan maskulin ini kepengen banget kembali dengan feminim, tapi dia harus bisa break up dulu nih ya, istirahatkan dulu hubungannya dengan si karmik, karena dia sudah memikirkan untuk bisa sembuh, untuk bisa kembali sama kamu. Bentar guys. So, kalau aku lihat ada karma yang terjadi dalam kehidupan maskulin. Di sini dia ingin kembali, tapi sifat labilnya dia ini masih berjalan. Sehingga dia urungkan untuk bisa kembali sama kamu. Dia memberikan cinta satu malam dengan siapapun yang dia inginkan, tapi ternyata dia terluka. Di saat dia terluka, dia membayangi kamu. Makanya dia bingung tentang keadaan kamu yang sudah lebih baik tanpa dia, dan dia menginginkan kembali sama kamu. Saat ini memang dia masih belum bisa, karena dia masih mencari kepuasan ya dalam percintaan, memberikan janji-janji palsu. Tuh ya, Six of Cups, the Sun. Tuh dia masih berhayal tentang kamu, masih memimpikan kamu, dan dia ada rasa takut dikhianati ya. Ada rasa takut untuk dikhianati, dan dia merasa dihantui terus tentang triparty ya, luka hatinya dia. The Lovers, tuh dia mikirin kamu banget ya, mikirin kamu banget nih. Jadi
ada rasa keinginan dia untuk kembali sama kamu karena dia mengingat kenangan lama. Kamu bagaikan rumahnya dia, tapi dia mencari kebahagiaannya saat ini berpindah-pindah ya, jadi tidak menetap dari cinta yang satu ke satunya lagi. Pada akhirnya dia akan dihantui, ada rasa takut juga tentang luka hati. Pada akhirnya dia hanya bisa menghayal tentang kamu, dan dia bermimpi tentang kamu, betapa rindunya dia, kangennya dia. Dan dia coba untuk mengikat kamu nih ya di dalam bawah alam sadar. Di sini dia sakit hati sih karena melihat kamu sudah bahagia. Ya, sudah bisa mencintai diri kamu, sudah union dengan diri kamu sendiri. Ya, dia merasa sakit hati, merasa sedih, ya ingin kembali sama kamu, jadi dia urungkan karena dia melihat kamu banyak perubahan ya, dan dia stres sampai mimpi buruk tentang kamu, menghayal yang tidak tentang kamu ya. Dan dia coba untuk move on dari kamu sebenarnya dengan cara ya mencari cinta dari target-target hidupnya dia, tapi ternyata ini malah membawa drama baru ya, dan dia dihantui bersalah yang tidak pernah putus aku lihatnya. Tuh ya, karena permainan sih dia hanya mikirkan kestabilan hidup, suksesnya dia sendiri karena dia keras kepala, dia angkuh. Ya, dia ingin kembali sama kamu, tapi ya itu dia, sifat labilnya itu masih ada, dan dia masih mempermainkan energi twin flames dan soulmate ya, spiritualnya kamu, karena dia ingin kestabilan hidup lagi. Dia tahu apa yang dia lakukan ke kamu itu akan memberikan luka pada hidupnya dia sendiri, dan ini adalah karma. Dan dia coba untuk optimis lagi nih, meraih hayalan dia atau mimpinya dia. Ya, di sini dia stres memikirkan tentang kamu yang sudah bisa bahagiakan diri, memikirkan kesembuhan diri kamu. Dan aku lihat memang dia membangun koneksi ya dengan teman-temannya ini, dengan harapan bisa lebih menenangkan dia, mendamaikan dia dengan cara ya bersenang-senang, berselingkuh gitu ya. Keinginannya dia ya untuk kembali ke kamu tuh karena dia menginginkan hasilnya. Dia gunakan berbagai cara termasuk dengan ilmu hitam ataupun magic ya. Dia trik semua, koneksi twin flames dan soulmates ya, spiritualnya itu untuk keberhasilan dia sendiri ya. Dan dia memakai topeng, memanipulasi perasaannya dia sendiri terhadap kamu ya, karena dia merasa bisa menguasai segala hal. Dia masih menyimpan ya rencana dia untuk kembali ke kamu pun masih ada, tapi semuanya penuh dengan manipulasi, penuh dengan taktik hati-hati ya. Karena di sini aku lihat dia coba untuk mencari kebahagiaan sesaat ya, mengumbar cinta dengan harapan akan lebih stabil ya, dengan cara yang memberikan janji-janji palsu cinta satu malam. Yang difikirkan adalah tentang keuangan saja dengan orang-orang yang dia jalani ya, dengan janji-janji palsunya dia, dengan harapan ya dia bisa mendapati kebahagiaan, mendapati keuangan juga, kestabilan hidup ya. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan ya,
dia akan terluka sendiri dan dia sadari kesedihan yang dia alami, sakit hati yang dia jalani ini adalah karma dari perbuatan dia di masa lalu, ya, dan ini prosesnya lumayan lama. Ya. Karma dari sifat manipulasinya, dari kebohongannya, ya, dari keserakahannya, aku lihat. Makanya dia selalu berfantasi, ya, bisa berhubungan badan atau melakukan seksual dengan siapapun dengan penuh keoptimisan, ya. Ya, dengan harapan ya dia akan lebih sukses kalau dia bisa meraih target-target hidupnya dia, terutama ya dengan fisik, ya, aku lihatnya. Sedangkan di sini kamu coba untuk menerima, berpikir untuk menyembuhkan luka hati kamu, kesedihan kamu, ketulusannya kamu, ya. Dan kamu ingin mengendingkan cara kamu berpikir terhadap maskulin. Kenapa? Karena kamu sudah memikirkan tentang sesuatu yang harus diendingkan dan sesuatu yang harus dimulai. Ya. Sebagian dari kamu ini ya udah ingin menutup kehidupan kamu dari maskulin. Ya. Dan aku lihat memang maskulin ini akan lakukan segala cara untuk mencapai kesuksesannya dia, ya, karena dia merasa ya dia berkuasa atas kesuksesan ataupun dunianya kamu, dunia dia, dan dia memantau kamu nih, ya. Sebagian dari maskulin ini bisa saja memakai jalan pintas, tapi pada ujungnya dia akan ending nih kestabilan hidupnya, ya. Aku lihatnya kayak gitu. Dan dia dengan orang baru ini banyak sekali perdebatan, ya. Dan aku lihat memang mereka saling mempertahankan cara mereka mencintai satu sama lain. Jadi maskulin ingin kembali ke kamu, masih stuck ya tentang kamu, apalagi melihat kamu sudah dewasa, dan dia ada rencana, dan ini menjadi pertengkaran ya tentang percintaannya mereka. Kita lihat lagi situasinya maskulin. Seven of Swords, Ace of Swords, Queen of Cups. Oke, maskulin ini memantau, ya, memantau tentang kehidupan kamu, cara pola pikir kamu sekarang, dan dia takut banget nih kalau kamu mantau dia, ya. Dia ini stalking kamu loh, walaupun memakai akun palsu, ingin melihat keadaan kamu, dan kamu juga sudah berpikir, ya, banyak sekali hal yang membuat kamu depresi dari pengkhianatan ini, ya. Dan aku lihat maskulin ini memang ingin memulai kehidupan baru dengan kamu. Kamu sudah tahu ada yang stalking kamu, kamu sudah tahu ada yang ingin kembali dengan kamu, tapi sifatnya masih manipulasi. Kamu sudah merasakan hal itu sebenarnya energinya. Dan ya kamu coba untuk memikirkan karir kamu sendiri, keuangan kamu sendiri. Tapi maskulin di sini dimulai nih tentang drama masalah keuangan sekarang. Ya, dimana kamu sudah fokus tentang karir kamu, disinilah DM stres dimulainya, ya, karma, pintu karma tentang masalah pekerjaan, masalah karir, kesuksesannya dia. Karena sifatnya dia yang labil, selalu memberikan janji cinta satu malam untuk kepentingan pribadinya dia, nafsunya dia. Ya. Dan dia janji ke kamu akan berubah, tapi itu hanya janji ya, aku lihatnya, karena dia akan mengejar sesuatu yang memberikan dia benefit. Justru kamu di sini sudah ada kebahagiaan ya,
suatu kemakmuran hidup, keuangan yang oke, sudah nyaman dengan diri kamu sendiri, feminim, dan dia terluka atas langkahnya dia yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, dan ini karmanya sedang terbuka, ya, gerbangnya. Dan karmik di sini aku lihat juga akan menyakiti DM. Ini yang dia takutkan. Makanya dia berpikir untuk bisa memperbaiki tentang kesalahannya dia di masa lalu terhadap kamu. Karena dia melihat kamu sudah fokus akan kebahagiaan kamu sendiri, fokus akan kesuksesan kamu sendiri. Ya, tuh dia terluka sendiri ya, si DM. Ya. Karena dia selalu berbagi ketika dia sukses, dia selalu berbagi kestabilan dengan orang lain karena dia merasa dia memiliki lebih. Tapi ini akan melukai hatinya dia. Dan DM ingin kembali ke feminim ya, secara pelan-pelan. Ya. Tapi ada rasa takut ya dalam kehidupan dia. Setiap malamnya dia selalu berpikir tentang kejujurannya dia. Ya, karena semuanya permainan. Penuh dengan trik dia dengan orang baru juga ya, dan luka hati. Makanya dia cari cara untuk bisa minta maaf lagi ke kamu, bagaimanapun caranya. Itu yang dia tunggu. Ini yang dia rencanakan. Karena dia melihat kamu sudah imbang banget nih tentang kebahagiaan dan keuangan kamu. Kamu sudah bisa manage. Jadi maskulin ini situasinya ini menghayal untuk bahagia, menghayal untuk sembuh. Ya, aku lihatnya karena dia mencari cinta satu malam atau janji-janji manis dengan orang yang dia jalani, tapi penuh dengan kemunafikan, penuh dengan topeng. Dan dia menyimpan rencananya dia untuk kembali ke kamu, karena yang dikejar hanyalah kebahagiaan imajinasinya dia. Jadi dia mengejar suatu spiritualnya kamu, energi positif dari kamu. Ya, karena dia melihat kamu ini penuh dengan kemakmuran. Kamu memikirkan sukses untuk dirimu sendiri, bahagiakan dirimu, pada akhirnya dia akan datang ke kamu perlahan-lahan memberikan kestabilan hidup, ya, ingin seimbang lagi karmanya dia dengan kamu, tapi di sini dia menunggu saat yang tepat untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu. Tapi dia stres ya, ada rasa takut kembali ke kamu. Kenapa? Karena cara dia memberikan hubungan ini ya tidak pernah komitmen, dan dia berpikir gimana caranya bisa memperbaiki perbuatannya dia selama ini ya, dan berkata jujur sama kamu. Dan sifatnya dia, topengnya dia ya, ini akan ending dimana dia akan memulai perjalanan hidup ya, dari permainannya dia ini akan menuju luka hatinya dia sendiri. Dia akan terluka, dia akan sedih, dia akan menangis, sakit banget ya, karena dia sudah mempermainkan koneksi twin flames hanya untuk meraih kebahagiaan ilusi semata. Ya, aku lihatnya seperti itu. Makanya dia dengan orang baru ini banyak perdebatan, bahkan saling memiliki prinsipal masing-masing atas menuju masa depannya masing-masing. Jadi kayak gue loh, cara gue ini lebih paten, cara gue lebih paten. Jadi ini banyak masalah di antara mereka, dan mereka akan saling menyalahkan ya, saling memojokkan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Laki Teratames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.